Eh, Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam pada pemirsa semuanya. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang eh, pemrograman RStudio. Jadi saya Samuel Rafael Talon Benua sebagai moderator kelompok ini dengan teman-teman saya Muhammad Haikal Rizkolo Abigail, Filza Naila, Ivana Reandita, dan Dwi Putri Rohma Soleh akan mempresentasikan tentang R Studio. Mana di mana sih? Pertama akan dibacakan oleh Filza. Saya di situ apa kemana? Jadi di Hah? bagian pertama kita perlu mengimpor data CSV yang udah kita download ke dalam RStudio. Caranya itu dengan memisahkan nama file tersebut jadi nama yang pendek supaya mudah digunakan. Kita di sini pakai permisalan data dua, lalu sama dengan titik CSV itu gunanya untuk supaya bisa baca data CSV-nya. Lalu masukin location dari data CSV yang udah kita download. Caranya itu masuk ke file, lalu pilih properti, lalu copy location-nya. Lalu di situ ada header sama dengan true. Header sama dengan true ini digunakan supaya headernya itu bisa dipin di atas dan tidak tercampur dengan data-data yang lain. Lalu ada save kutip koma itu digunakan untuk merapikan koma-koma yang ada di dalam file CSV tersebut supaya jadi rapi. Lalu kita akan membuat diagram batang. Diagram batang ini memerlukan tools ggplot untuk membuatnya. Jadi yang harus kita lakukan pertama-tama itu menginstal tools yang kita akan gunakan. Itu caranya dengan install titik packages, lalu masukkan tools yang kita gunakan. Di sini kita pakai ggplot 2. Ggplot ini adalah tools untuk eh, membuat data yang kita inginkan supaya bisa dibuat jadi grafik. Lalu library itu gunanya untuk ngeload data-data yang kita akan gunakan. Lalu masuk ke pembuatan grafiknya, yaitu masukkan tools yang tadi kita buat, yaitu ggplot. Lalu masukkan data 2 atau file yang kita inginkan. Lalu itu ada ice. Ice itu maksudnya adalah ice static, berisikan dengan variabel x dan fill, diisikan oleh produk line. Lalu ada geombar. Geombar itu nama grafik batangnya. Lalu ada xlab dan ylab. Xlab itu adalah variabel x. Di sini kita pakai nama produk line dan ylab itu variabel y-nya. Kita pakai nama count. Lalu ada gg title. Gg title ini untuk membuat judul dari grafik tersebut. Kita pakai judul grafik produk line. Lalu ada scale fill manual. Scale fill manual ini digunakan untuk memberi warna pada diagram batang sesuai yang kita inginkan secara manual. Itu misalkan di sini ada health and beauty sama dengan lalu masukkan kode warna yang kita inginkan. Akan dilanjutkan oleh Dawai untuk yang kedua. Ya, selanjutnya ada membuat diagram gambar. Yang pertama, ggplot, data 2, estetik, X sama dengan produk line, koma Y sama dengan total, koma color, produk line. Terus selanjutnya, join point, ini pakai size 2, xlab sama dengan produk line, ylab total self. Terus di title itu untuk menamai ini grafik produk line. Terus scale color manual values sama dengan C, health and beauty sama dengan electron accessor. Yang kedua membuat box plot digunakan untuk membuat diagram kotak untuk memvisualisasikan distribusi
Ya. Action. Kalau aku keluar lagi lanjut aja ih. Lanjutin yang tadi wae, Lanjutin yang tadi, lanjutin yang tadi. Iya, Lab. Iya, Lab. Kurung buka total sales. Gigi titel. Kurung buka distribusi total. Sales per produk lain dengan outlet. Terus selanjutnya scale fill sama manual. Terus kurung buka value sama dengan C. Kurung buka health and beauty sama dengan electronic accessories. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivana. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu membuat menganalisis atau menghitung mean, median, dan standar deviasi atau simpangan buku. Jadi, mean dan total itu adalah nama yang kita kasih untuk rumus tersebut. Selanjutnya itu adalah sama dengan mean data 2 ada dolar. Dolar itu adalah dolar dan total itu untuk menggambarkan suatu data atau mencari data yang lebih spesifik. Biasanya itu terdapat beberapa pilihan. Langsung di bawahnya itu adalah menampilkan hasil. Terus sama main dan total itu adalah nama yang kita buat untuk rumus tersebut. Main itu adalah rata-rata dan median itu adalah nilai tengah. Terus ada SD titik total. Terus selanjutnya itu ada mengidentifikasi outlier atau menggunakan aturan EQR. Q1 itu sama, itu adalah sebuah nama untuk rumus tersebut. Terus sama dengan kuartil atau kurung buka data 2 dolar total. Itu sama. Dolar total itu adalah untuk mencari data lebih spesifik. 0,25 itu adalah nilai potensial atau rumus paten. NA titik RM sama dengan true itu adalah mencari data hilang atau data yang error. Terus ada Q3 sama dengan juga kuartal data 2 dolar total sama 0,75 juga sama itu adalah nilai presentil atau rumus paten dan NA titik RM sama dengan true itu adalah untuk mencari data hilang atau error. Terus selanjutnya ada eh, Q3 sama dengan atau pagar hasil. EQR itu juga sama dengan Q3 minus Q1. Hashtag EQR interquartile range. Atau sama dengan diambil dari hasil Q1 minus Q3 hasilnya adalah EQR. EQR itu sama dengan hasil dari Q1 minus Q3. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung IQR untuk setiap kategori dan mengidentifikasikan outlinernya. Yang pertama kita harus menginsar
tools dplyr ini dan kita load menggunakan codingan library dplyr. Lanjut, kita di sini memberikan nama outliers sama dengan data 2, data yang kita beri nama tadi. Lalu kita beri pipe operation untuk menambahkan ke bawahnya. Kita beri group by ini fungsi untuk membuat grup di satu variabel. Ada mutate di sini, mutate untuk mutasi atau menambahkan data yang belum ada, atau bisa kita juga merubah data yang sudah ada di dalamnya. Di sini kita memasukkan data yang sudah dihitung Ivana tadi. Ada Q1, kuartil 1, totalnya adalah 0,25, ini adalah persentil. Lalu kita berikan NIRM sama dengan true, ini untuk membenarkan data-data angka yang error atau hilang dan dibenarkan. Sama dengan yang Q3 juga seperti itu. Lalu IQR di sini Q3 dikurangin Q1. Jadi kita beri lower bound. Lower bound adalah menghitung titik terendah, sama dengan di sini adalah Q1 dikurangin 1,5 sama dengan IQR. Upper bound juga sama seperti itu, namun beda di sini kita tambah is outliner. Di sini kita isi dengan total lebih kecil daripada lower bound. Ini adalah tanda OR atau total lebih besar daripada upper bound. Beri tanda pipe operation lagi. Lalu filter is outliner. Filter di sini fungsinya untuk memfilter data-data yang kita ambil tadi agar yang dikeluarkan adalah data-data si outlier. Lalu di sini kita select adalah fungsinya untuk mengambil beberapa data yang ada gitu. Kita di sini memilih ada city, gender, total, lower bound, dan upper bound. Kita di sini bisa langsung kita run. Lalu keluar outliersnya. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabar. Baik, saya akan menjelaskan eh, cara menghitung korelasi antara total teks. Jadi pertama-tama kita menulis correlation, lalu core. Core ini singkatan dari correlation. Lalu kita inputkan data 2 menggunakan dolar, lalu total. Lalu data 2 dolar lagi dengan teks titik 5 titik. Lalu use untuk menggunakan dengan complete titik OBS. Lalu ada metode Pearson. Lalu selanjutnya menampilkan hasil korelasi. Lalu hasilnya 1. Yang berarti memiliki hubungan yang positif yang sangat kuat karena R lebih besar dari 0,5 atau R lebih besar dari 0,5. Apabila R lebih kecil daripada 0,5, artinya hubungannya negatif kuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Terima kasih.